Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada bagian sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang beberapa kelompok ahlul bid'ah yang muncul pada saat sekitar tahun 1912 atau 1330 Hijriah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pembahasan tentang anjuran untuk bermadhab. Marilah kita awali dengan bersama membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami syaikhina wa syuyukhi masyayikhina khususan ila sahibi hadhihi risalah hadratis Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari wa usulihim wa furu'im azwajihim wa auladihim wa dzurriyyatihim wa li baitihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi bayani khittatis salafis sholih. Bisa juga dibaca khuttoh atau khittah. Di Indonesia umumnya khittah. Faslun fi bayani khittatis salafis sholih. Fasal yang menjelaskan khittahnya ulama salaf as-sholih. Wa bayanil muradi bisawadil a'dhami fi hadzal hin, dan juga menjelaskan tentang as-sawadul a'dham pada saat ini. Wa bayani ahammiyatil i'timadi bi ahadil madzahibil arba'ati, dan juga menjelaskan tentang pentingnya untuk bermadhab dengan salah satu madhab yang empat. Idza fahimta ma dzukira alimta annal haqqa ma'as salafiyyina alladzina kanu ala khittatis salafis sholih. Ketika kalian memahami terhadap penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka akan diketahui kebenaran itu berada pada kelompok ulama salaf. Mereka adalah yang mengikuti khittahnya ulama-ulama salaf as-sholih. Fa innahum as-sawadul a'zam. Mereka adalah yang dikatakan sebagai as-sawadul a'zam atau kelompok mayoritas atau jumhur. Wahum al-muwafaquna ulama al-harumaini syarifaini wa ulama al-azhari syarifi. Mereka adalah para ulama yang sama mencocoki terhadap pandangan ulama-ulama dari Makkah dan Madinah maupun dari ulama di Al-Azhar. Wa ulama al-Azhari asy-syarifi alladzina hum qudwata rahdi ahlil haqqi. Yang mereka ini adalah para panutannya ahlil haq, ahli kebenaran. Wa fihim ulama'u la yumkinu istiqsa'u jami'ahum min intisyarihim fil aqtari wal afaqi kama la yumkinu ihsa'u nujumis samai. Mereka adalah termasuk kelompok jumhur yang mereka banyak dan tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak dapat dihitung jumlahnya bagaikan kita tidak mungkin menghitung jumlahnya bintang di langit. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yajma'u ummati ala dhalalatin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengumpulkan umatnya di dalam kesesatan. Wa yadullahi 'alal jamaah. Pertolongan Allah itu bersama dengan jamaah. Man syadza syadza ilan nar. Barang siapa yang keluar, maka dia keluar menuju pada neraka. Rawahu Tirmidzi. Zada Ibnu Majah, fa idza waqa'al ikhtilafa fa 'alaika bisawadil a'zam. Ketika terjadi perbedaan, perselisihan, maka kalian harus berusaha bersama dengan as-sawadul a'zam, dengan para jumhur, dengan kelompok mayoritas. Ma'al haqqi wa ahlihi, yakni bersama para ahli kebenaran dan juga para pengikutnya. Wa fil jami'i shahir,
dan dikatakan di dalam kitab Jami'us Shahir, innallaha ta'ala qad ajara ummati antajtami'a ala dolalatin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu melindungi umatku dari mereka berkumpul untuk berbuat kesesatan. Wa aktsaruhum ahlul madzahibil arba'ati. Di antara kebanyakan para ulama, mereka itu yang ahli hak adalah mereka berpedoman kepada salah satu di antara 4 madhab. Artinya ulama-ulama besar yang ada di dalam Islam itu kebanyakan adalah para pengikut salah satu madhab 4. Fakanal Imamul Bukhari Syafi'iyan. Imam Bukhari ini dikatakan Syafi'i. Bagaimana kok Imam Bukhari bisa dikatakan Syafi'i? Dari mana mengetahui? Paling tidak bisa dirunut akhadha anil Humaidi wa Za'farani wal Karobisi. Karena Imam Bukhari ini memiliki guru yakni Humaidi, Za'farani dan Al-Karobis. Dan beliau ini adalah para pengikut madhabnya Imam Syafi'i. Nah, kemudian jika dilihat dari hadis-hadisnya dan juga cara fikihnya Imam Bukhari ini juga memiliki kesamaan dengan fikihnya Imam Syafi'i. Nah, dari sini karena Imam Bukhari juga memiliki guru-guru yang Syafi'i, kemudian ada kecocokan di antara fikihnya Bukhari dengan fikihnya Imam Syafi'i, ini maka kemudian dikatakan bahwa Imam Bukhari ini adalah Syafi'i. Wa kadzalika Ibnu Khuzaimah wan Nasa'i, demikian juga Imam Khuzaimah dan An-Nasa'i. Ulama-ulama pengumpul hadis, penghafal hadis ini ternyata juga madhabnya adalah Syafi'i. Wa kanal Imamu Al-Junaidi Tsauriyan. Sedangkan Imam Junaid itu bermadhab Tsauri, Sufyan Tsauri, mengikuti madhabnya Sufyan Tsauri. Wa Syibli Malikiyan, dan Imam Asyibli. Asyibli itu imam besar, ya, Abu Bakar Asyibli. Beliau adalah dari Turki, imam tasawuf besar, dan beliau ini adalah bermadhab Maliki. Wal Muhasibi Syafi'iyan, sedangkan Imam Al-Muhasibi ini adalah bermadhab Syafi'i. Muhasibi ini juga ulama besar. Beliau ahli tasawuf, dan dikatakan bahwa dari beliaulah kemudian Al-Ghazali itu bisa mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian juga Imam Imam Asy'ari juga beliau mampu mengarang kitab itu dari Imam Asyibli ini. Ini adalah imam besar. Dan Al-Muhasibi ini adalah Syafi'iyan. Wal Jariri, dan Imam Jariri itu Hanafiyan, adalah bermadzhab Hanafi. Wal Jilani, dan Imam Jilani Hanbaliyan, bermadzhab Hambali. Wasyadzili Malikiyan, dan Imam Syadzili itu Maliki. Nah, dari ini sebenarnya Hadratus Syekh kepingin menegaskan, menyampaikan kepada kita, ulama-ulama besar setingkat Imam Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu Huzaimah, Asyibli, dan seterusnya, ternyata beliau-beliau ini bermadhab. Nah, apalagi kita gitu kan, apalagi kita. Sehingga jangan kemudian mentang-mentang sudah hafal Alfiyah, sudah bisa bahasa Arab dengan baik, kemudian mengatakan saya tidak perlu bermadhab, saya akan ijtihad sendiri. Nah, ini penekanan yang disampaikan oleh Mbah Hasyim, bahwa ternyata imam-imam besar, bahkan imam-imam ahli hadis ini ternyata bermadhab. Nah, inilah pentingnya kita untuk bermadhab di dalam berislam ini. Fanahnu nahuddu ikhwanana awamal muslimina ayyattaqullaha haqqa tuqatih. Nah, kami menganjurkan kepada sahabat-sahabat saya, kepada sahabat kita, umumnya orang umat Islam, agar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alla yamutu illa wahum muslimuna, dan agar meninggal dalam keadaan Islam. Wa ayyuslihu dzatal baini minhum, dan agar memperbaiki terhadap kelompok-kelompok yang bertentangan, agar memberikan penyelesaian, membantu penyelesaian terhadap kelompok-kelompok yang bertentangan di antara mereka. Wa ayyasilu al-arhamah, dan agar menyambung tali silaturahim. Wa ayyuhsinu ilal jirani wal aqaribi wal ikhwani, dan juga memperbaiki tetangga, kerabat, dan juga para teman-teman. Ini luar biasanya. Mbah Hasyim awalnya mengatakan, menganjurkan sebaiknya
kita semuanya di dalam berislam, beramaliyah ini bermadhab. Tapi kalau toh misalnya ada yang tidak mau, ya sudah, tidak ada apa-apa, tidak masalah, tidak diwajibkan. Nah, malah yang penting setelah itu Mbah Hasyim menekankan pentingnya menjaga persatuan, pentingnya menjaga persahabatan, kerabatan dan seterusnya. Ini, jadi setelah beliau mengatakan pentingnya bermadhab, tapi beliau kemudian yang paling utama yang perlu dijaga adalah persatuan dan kebersamaan. Toh misalnya tidak mau, tidak masalah, tetapi dianjurkan untuk kebaikan ini sebaiknya kita bermadhab. Wa nanhahum anit tadaburi, dan kita mencegah terhadap mereka anit tadaburi untuk saling menjauh, wat tabahuti dan saling membenci, wat taqoto'i dan saling memutus, wat tahasudi dan saling hasud. Kita kemudian diminta untuk tidak saling membenci, tidak hasud, dan tidak wal iftiroki, juga tidak pecah belah. Wat talawuni fid dini, juga Mbah Hasyim menekankan jangan talawun, beraneka warna, beraneka ragam fid dini, di dalam agama. Maksudnya apa? Talawun fid din. Talawun fid din itu misalnya kita memutuskan bahwa ini adalah haram, tapi ketika misalnya tiba-tiba kita didatangi oleh seseorang, entah dengan bagaimana pendekatannya, kemudian kita bisa, wah ya sudah, sampean bolehlah, ini tidak haram menjadi halal, ini tidak boleh. Nah, ini talawun. Secara umum mengatakan tidak boleh, kepada orang tertentu boleh. Nah, ini namanya talawun. Nah, bukan kalau ada orang mengatakan begini, dulu itu sholat Jum'ah itu di satu kampung boleh hanya satu, tapi sekarang sudah banyak di satu kampung itu 2, 3, bahkan oleh ulama boleh. Ini termasuk talawun atau bukan? Bukan. Ini adalah sesuai dengan konteksnya. Ketika dulu memang satu kampung itu bolehnya hanya satu Jumatan, tetapi kemudian saat ini sudah diperbolehkan. Itu tetapi berlaku secara umum, tidak hanya orang per orang. Kalau talawun itu misalnya kita kepada A boleh, kepada B tidak boleh, kepada A haram, kepada B halal. Nah, ini talawun fiddin. Oleh karenanya kita berharap dengan kajian ini kita yang anjurkan untuk bermadhab itu penting, bahwa kita di dalam beragama marilah kita berusaha untuk imam-imam besar aja bermadhab. Tetapi kalau toh tidak berkenan, ada yang tidak berkenan, janganlah kemudian itu menyebabkan perpecahan. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, alaikum bil jamaah. Tetaplah kalian semua dengan jamaah. Wa iyyakum wal furqata, dan takutlah untuk terhadap perpisahan. Fa inna syaitana, karena sungguhnya syaitan ma'al wahidi, itu bersama orang yang sendirian, tidak mau bergabung dengan kelompok. Wa huwa minal itsnaini ab'adu, sedangkan syaitan terhadap 2 orang ini akan menjauh. Man aroda buhbuhatal jannati falyalzamil jamaah. Man aroda buhbuhatal jannati falyalzimil jamaah. Barang siapa yang menginginkan kemegahannya, keindahannya surga, maka hendaklah kita menjaga jamaah ini. Inilah inti dari yang insya Allah disampaikan oleh Hadratus Syekh. Beliau menekankan di dalam beragama marilah kita tetap mengikuti Quran, mengikuti hadis, dan juga mengikuti pendapat-pendapat ulama yang soleh, ulama as-salaf as-soleh. Dan inilah kita pentingnya untuk bermadhab. Demikian. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan bersama bisa difahami dan memberikan manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pada pembahasan tentang kewajiban bagi orang umum, orang awam untuk taklid. Kalau ini kita membahas tentang anjuran untuk bermadhab, besok insyaallah kita akan lanjutkan pada kewajiban bagi orang awam yang tidak bisa istihad untuk taklid. Demikian, marilah kita akhiri bersama-sama dengan baca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.